terrifically confident. And Tadic has played it through, and here is Neres, and Ajax lead 2-0. They lead the tie on aggregate. They have silenced the Bernabeu. That skill is sublime. Nama Erik ten Hag tengah menjadi perbincangan hangat di dunia sepak bola pada akhir-akhir ini. Ten Hag dapat membuat Ajax Amsterdam ke level yang lebih tinggi. Dan banyak media yang mengabarkan bahwa Manchester United sangat tertarik dengan manajer Ajax tersebut untuk menggantikan Ralf Rangnick mulai musim depan. Dan siapakah sebenarnya sosok Erik ten Hag dan kenapa pihak Manchester United sangat menginginkan jasanya? Erik ten Hag lahir pada 2 Februari 1970 di Haaksbergen, Belanda, sebuah kota kecil di Belanda yang hanya mempunyai jumlah penduduk sekitar 20 ribuan. Dan banyak kata teman-temannya kalau Ten Hag adalah seorang yang introvert. Cukup cuy orangnya dan jarang banget mengeluh. Ten Hag kecil sangat hobi menari seperti layaknya ia menyukai sepak bola. Erik ten Hag memulai karirnya sebagai pesepak bola dengan membela klub asal Belanda, yaitu FC Twente. Destijds gevraagd heeft om naar Twente te komen. Ten Hag, ja. Ten Hag bermain sebagai bek tengah saat membela FC Twente. Sebagai bek tengah, Erik ten Hag memiliki karir yang cukup terbilang biasa-biasa saja. Ten Hag mencatat 312 penampilan di berbagai klub redivisi Belanda. Memulai karirnya sebagai pesepak bola di FC Twente dan mengakhiri karirnya sebagai pesepak bola di umur 32 tahun. Juga di klub yang sama, yaitu FC Twente. Eigenlijk A1, toen kwam hij pas in beeld. Dus hij heeft tot zijn 14e, 15e gewoon bij zijn amateurclubje gespeeld. En wij zijn opgegroeid in Haaksberg. En het enige wat wij deden was voetballen, voetballen, voetballen. Hele dagen op straat. En dan... Schiet hem maar eens. Ja, natuurlijk. Prachtige goal van Erik ten Hag. Maar er moet natuurlijk wel een beetje spanning zijn. Wil je presteren, dan is het normaal dat er dan spanning is. En wil je het best uit jezelf halen. Dus dat is wel aanwezig. Pada tahun 2012 atau sekitar 10 tahun setelah ia pensiun sebagai pemain sepak bola, Ten Hag ditunjuk sebagai manajer klub Belanda Divisi 2 Liga Belanda Go Ahead Eagles oleh mantan legenda Arsenal Mark Overmars yang merupakan pemegang saham di klub tersebut. Selama satu musim di Go Ahead Eagles, Ten Hag berhasil membawa Go Ahead Eagles untuk pertama kalinya promosi ke Eredivisie setelah 17 tahun. Setelah hanya satu musim menangani Go Ahead Eagles, pada 2012-2015 Ten Hag ditunjuk sebagai asisten Pep Guardiola saat di Bayern Munchen. 3 tahun bersama Guardiola, Ten Hag belajar banyak tentang sepak bola, taktik dan filosofi sepak bola. Tahun 2015, 1 tahun sebelum Pep Guardiola melatih Manchester City, Ten Hag memutuskan untuk pulang ke negara asalnya, yaitu Belanda. Ten Hag memulai karirnya sebagai manajer pertama kalinya dimulai di divisi teratas Liga Belanda dengan menangani FC Utrecht. Di FC Utrecht, Ten Hag langsung mempraktekkan apa yang ia pelajari di Jerman saat bersama Pep Guardiola. Pada tahun pertamanya ia berhasil membawa FC Utrecht menempati posisi 5 di divisi Belanda. Dan pada musim keduanya, Ten Hag berhasil membawa FC Utrecht lolos ke Europa League.
atas etos kerja dan pencapaian Ten Hag di FC Utrecht, membuat raksasa Belanda Ajax Amsterdam tertarik untuk mendatangkannya pada 2017 setelah pemecatan Michael Reiziger, pelatih Ajax sebelumnya. Tak lama menukangi Ajax Amsterdam, Ten Hag berhasil membuat Ajax saat ini menjadi tim yang mengandalkan kolektivitas tim dalam penguasaan bola, passing dan pressing yang agresif, serta kiper yang nyaman dengan penguasaan bola. Kemampuan Erik ten Hag untuk mengolah talenta lokal yang dimiliki Ajax Amsterdam membuahkan hasil pada musim 2018-2019 yang hampir menembus final Liga Champions untuk pertama kalinya sejak 1996. Dan paling mengejutkan, Ajax juga berhasil mengalahkan raksasa Spanyol Real Madrid dengan skor mencolok 4-1. Erik ten Hag lekat dengan formasi 4-3-3-nya dan gaya sepak bola yang mengandalkan penguasaan bola seperti halnya Pep Guardiola. Pada usia 51 tahun, Erik ten Hag memasuki masa kejayaannya sebagai seorang pelatih. Ia juga diberi kebebasan untuk membangun tim dengan para pemain mudanya. Ajax disulapnya saat itu menjadi klub kuda hitam yang diperhitungkan dan mengesankan di Eropa dengan filosofi permainan menyerangnya. Banyak bintang muda didikan ten Hag yang berhasil menjadi pilihan utama di klub-klub Eropa, seperti Matthijs de Ligt di Juventus, Donny van de Beek di Manchester United, Frankie de Jong di Barcelona, dan yang paling sukses adalah Hakim Ziyech. Ziyech berhasil membawa Chelsea meraih gelar Liga Champions. UEFA Champions League winners 2021. Dengan prestasi itu di tahun 2022, Ten Hag berhasil menjadi manajer tercepat dalam sejarah Liga Champions yang mencapai 100 kemenangan bersama Ajax dengan hanya 128 pertandingan. Dan itulah rangkuman perjalanan singkat karir dari Ten Hag. Dan apakah Erik ten Hag bisa menyaingi pelatih-pelatih sukses lainnya seperti Pep Guardiola ataupun Jurgen Klopp?